Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Kasifatus Sajjah. Kali ini kita akan masuk kepada rukun Islam yang nomor 3, yaitu wa ita'uz zakah. Wa salisuha, dan yang ketiga ita'uz zakat, yaitu memberikan zakat. Apakah zakat itu? I'ta'uha liman wuzida minal mustahiqin fauran idza tamakana minal adai ma'a wujubat ta'mim. Ma'a wujubat ta'mim. Zakat itu adalah memberikan kepada orang yang didapati dari penerimanya atau mustahikin, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu namanya adalah al-mustahikin. Dan dengan cara bersegera untuk memberikannya. Apabila memiliki peluang atau leluasa untuk memberikannya zakat tersebut, dan wajib memberikannya zakat tersebut secara merata kepada 8 orang mustahik, yaitu wahum samaniyatu anwa'in. Ada 8 golongan yang mendapatkan atau berhak menerima zakat itu. Begitu juga jangan memiliki artian dari golongan yang 8 itu adalah terfokus kepada fakir miskin saja. Yang dimaksud dengan secara merata ini bisa jadi orang kaya juga menjadi mustahik zakat. Jadi zakat itu adalah yang dikeluarkan kepada orang tertentu dengan cara yang tertentu juga. Baiklah, yang pertama adalah al-awalu fakirun. Yang pertama, golongan menerima zakat itu adalah orang fakir. Wahaduhu, dan batasannya orang fakir itu apa? Walladzi la malalahu aslan wala kasba kadzalik ala lain, yaitu mereka yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki usaha sama sekali, di mana kedua-duanya itu adalah harta dan usaha yang halal. Wal muradu bil kasbi, dan yang dimaksud dengan usaha di sini adalah huwa talabul ma'isati, yaitu mencari usaha untuk mencukupi kehidupannya. Jadi tadi fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan pekerjaan. Ada juga yang memiliki pekerjaan untuk mencukupi kehidupannya. Aulahu malun faqat halalun, atau orang yang fakir ini hanya memiliki harta yang halal saja, tidak memiliki usaha tapi memiliki harta yang halal. Jadi fakir itu punya harta, tidak mempunyai usaha, itu fakir. Ada tidak memiliki usaha tapi mempunyai harta saja, itu juga bisa disebut dengan fakir. Kemudian orang yang fakir la yasuddu min ju'atihi masadan min kifayatil umuril ghalibu ala mu'tamadin inda taujihi alaihi illam yatajji bihi bihaisu la yablugul nisbah, yaitu orang yang memiliki harta saja akan tetapi tidak menutupi atau mencukupi untuk rasa laparnya.
Maksud mencukupi itu adalah untuk atau guna menyambung umur. Ini adalah pendapat yang paling mu'tamad dari atau menurut para ulama. Ketika dibagikan harta miliknya itu untuk kebutuhannya sehari-hari, maka jika ia tidak memperniagakannya pada harta itu, maka sekiranya yang diniagakan harta itu tidak mencukupi setengah kebutuhannya. Ka'an yahtaja ila asyarati darahima, seperti orang yang memiliki uang 10 dirham. 1 dirhamnya perkiraan 100.000. Jadi kalau 10 dirham itu jumlahnya 1 juta. Contohnya orang membutuhkan uang 10 dirham. Tapi yang dia miliki itu hanya 4 dirham atau di bawah 4 dirham. Jadi tidak sampai setengahnya, atau tidak sampai 5 dirham, setengahnya dari 10 dirham. Baiklah, kita berikan contoh. Orang itu ketika makan dalam sehari membutuhkan sekitar 45.000, berarti di bawah 50.000. Ketika satu kali makan 15.000, berarti pagi, siang, dan malam itu menjadi 45.000 yang dibutuhkan untuk makannya. Akan tetapi orang fakir itu dia hanya memiliki uang 20.000 setengah. Ini kriteria orang fakir. Nanti dia termasuk orang fakir karena kurang dari 50%-nya. Jadi kebutuhannya contohnya 45.000 tadi, sementara dia hanya mempunyai uang 20.000 ke bawah, dan itu harus mencukupi untuk dirinya, untuk anak istrinya. Maka itu disebut dengan orang fakir. Bihilafi man qadaru ala nisbi kafihi fa innahu miskinun. Berbeda lagi dengan orang kalau dia mampu untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya, maka orang itu disebut dengan fa'innahu miskinun, atau disebut dengan orang miskin. Wa amma ini tajaro fal ibratu bikulli yaumin, dan adapun apabila dia berdagang, maka yang dihitung itu adalah pendapatannya setiap hari dari dagangnya itu, bukan yang dihitung modalnya. Contohnya dia modalnya sudah ada, kemudian dia berdagang. Ketika penghasilannya itu 20.000 ke bawah, sementara tadi kebutuhannya adalah 10 dirham atau 100.000, dan bahkan tidak sampai untuk setengahnya, maka meskipun dia pedagang dan hasilnya setiap hari itu 20.000 ke bawah, maka disebut dengan fakir. Seperti orang yang membutuhkan 10 dirham, akan tetapi dia penghasilannya setiap hari itu di bawah 4 dirham atau hanya 4 dirham saja, maka dia tetap disebut fakir meskipun dia memiliki pekerjaan. Allahu kullu minhuma wala yasudu majmu'uhuma masadan min kifayatihi. Atau pengertian orang kafir itu adalah kullu minhuma, dia memiliki pekerjaan dan harta, wala yasudu majmu'uhuma, akan tetapi ketika dikumpulkan dari hasilnya itu, masa dan min kifayatihi, tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Tadi dikatakan dia memiliki usaha, mendapat penghasilan, tapi penghasilannya rendah, di bawah 10 dirham atau dari setengahnya, maka itu juga disebut dengan orang fakir.
Baiklah hadirin semuanya, yang kedua adalah yang berhak menerima zakat adalah miskin. Wasani miskinun, yang kedua adalah orang miskin. Apakah miskin itu? Wa huwa man qadara ala malin au kasbin au alaihi mama'an, yaitu orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan atau memiliki kedua-duanya secara bersama-sama. Yasudu kullu minhuma aw mazmu'uhuma min ju'atihi masadan min haitsu yablughu nisfa wa aksaru wala yakfihi, yaitu orang-orang yang dapat menutupi keduanya dari harta masing-masing dan mampu untuk menutupi kebutuhannya secara umum, dengan sekiranya harta dan pekerjaannya itu secara umum bisa menutupi setengah dari kebutuhannya atau lebih. Wala yakfihi, akan tetapi tetap tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Contohnya seperti ini, dia mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan. Ketika dia membutuhkan 50.000 dari setengahnya 10 itu, akan tetapi penghasilannya meskipun dia kumpulkan tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Contoh hanya mendapatkan 20.500 atau sampai 25.000 saja. Nah, maka yang seperti ini tetap disebut yang namanya miskin. Wa yamna'u faqra syahsin wa miskanatahu kifayatuhu binafaqati zawji awil qaribi alladhi yasibul infaqu alaihi ka'abin wajadil lanahwi amin. Dan dia tidak terhitung sebagai orang fakir atau orang miskin apabila dirinya sudah dicukupi oleh suaminya. Contohnya seorang istri yang tidak memiliki kerja, akan tetapi dicukupi kebutuhannya oleh suaminya, itu tidak bisa disebut dengan fakir. Atau kerabatnya alladhi yasibul infaq, yang wajib menafkahinya, yaitu bapaknya, kakeknya, itu adalah wajib menafkahi di bawahnya, maka dia tidak bisa disebut dengan status sebagai orang miskin. Beda lagi kalau dia dinafkahi oleh pamannya, karena pamannya itu tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keponakannya, maka dia tetap termasuk kategori orang miskin meskipun dipelihara dan dicukupi oleh pamannya. Wa kaza istighaluhu binawafili wal kasbi yamna'uhu minha fa innahu yakunu ghaniyan. Begitu juga dia tidak bisa disebut orang miskin kalau dia rajin ibadah. Pekerjaannya adalah melakukan ibadah, perkara sunnah, kemudian ngaji, kemudian zikir, begitupun seterusnya. Jadi kategori ini adalah tidak mendapatkan zakat karena dia tidak termasuk kriteria miskin. Kenapa alasannya? Wal kasbi yamna'uhu minha. Karena kalau dia bekerja, maka dia akan terhalang untuk beribadah atau zikir kepada Allah. Akan tetapi kalau dia harus zikir ibadah secara terus-menerus, maka dia tidak perlu bekerja. Fa'innahu yakunu ghaniyan, maka inilah yang disebut dengan orang kaya. Kalau dia tidak bisa zikir, maka dia harus bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja, maka harus banyak beribadah atau berzikir kepada Allah. Jadi orang yang ahli ibadah sunnah menurut pendapat para ulama ini tidak termasuk kategori orang miskin, akan tetapi dia termasuk kategori orang kaya.
Wala yamna'u dzalika istighaluhu bi'ilmi syar'i. Namun tidak menghalangi akan disebut orang fakir atau orang miskin dengan kesibukannya belajar ilmu syar'i atau ilmu alatin atau ilmu alat. Contohnya ngaji fikih atau mondok, akan tetapi dia tidak sempat untuk bekerja karena hanya sibuk dengan ilmu syariat dan ilmu alatnya, yaitu kategori mungkin anak pesantren atau yang di pesantren, maka dia tetap dimasukkan kategori orang fakir atau miskin. Kalau tadi adalah karena mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka ketika dia meninggalkan ibadah sunnah dan dia bekerja maka termasuk kategori miskin. Akan tetapi ketika dia fokus untuk ibadah sunnahnya, maka dia termasuk orang yang kaya. Berbeda lagi dengan fardu kifayah. Wal kasbu yamna'uhu li'annahu fardu kifayah. Berbeda lagi kalau dia bekerja sehingga bisa meninggalkan fardu kifayah, maka dia termasuk kategori fakir miskin. Seperti yang di pesantren-pesantren, dia hanya sibuk untuk belajar ilmu syara dan ilmu alat. Karena belajar ilmu syara adalah suatu kewajiban. Idza kana zaidan an ilmil alati wa illa fahuwa fardun ain. Namun apabila keadaannya telah melebihi dari ilmu syar'i, artinya yang wajib-wajib atau yang pokok-pokok, seperti belajar tentang sholat atau tentang fikih untuk ibadah, maka ketika itu dikerjakan maka hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, artinya fardu kifayah itu adalah cukup diwakilkan atau dikerjakan oleh orang lain. Akan tetapi fardu ain ini adalah setiap mukallaf harus melakukan atau mengerjakannya. Maka orang yang demikian masih terhitung orang yang fakir. Kama bayana zalika Syekhina Ahmad Nahrawi, sebagaimana telah dijelaskan oleh guru kita yaitu Syekh Ahmad Nahrawi. Wala yamna'u dzalika aidan maskanuhu wa khadimuhu wasyabun wa kutubun lahu yuhtaju hamalun lahu goibun bimarhalatain. Dan tidak menghalangi dia disebut sebagai orang fakir miskin oleh adanya rumah yang dia miliki, para pembantu-pembantunya, dan pakaian-pakaian dan kitab-kitab yang dimilikinya. Yuhtajuha malun, yang dia membutuhkannya dengan harta yang tidak ada pada dirinya. Bimarhalatain, harta yang gaib itu adalah yang tidak ada pada dirinya, akan tetapi berada di antara jarak 2 marhalah, yaitu sekitar jarak 88 kilo atau kita jadikan 90 kilo, itu adalah jarak 2 marhalah. Jadi kalau orang sudah punya rumah, kemudian memiliki pembantu, bajunya banyak, buku-bukunya atau kitabnya banyak, akan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya dari harta, ataupun tidak mendapatkan penghasilan, maka ini termasuk masih kategori miskin. Jangan melihat mentang-mentang dia memiliki rumah yang mewah atau bagus dan sebagainya, maka kalau dari hal tersebut ini sesuai dengan tulisan pada kitab Wasifatu saja, maka dia masih termasuk kategori orang miskin. Au mu'azzalun fayuti ma yakfihi ila ayasila maluhu au yahullul ahajalu li'annahu al-fakirun au miskinun. Atau orang yang memiliki hutang bertempo. Jadi orang yang berhutang tempo, maka dia kategorinya adalah fakir atau miskin, yang bisa mencukupi, dia mendapatkan zakat untuk mencukupi kebutuhannya sampai hartanya dia, atau sampai dia memiliki harta yang cukup.
atau nanti sampai bisa melunasi hutang yang bertempo tersebut. Baik jamaah semuanya, mungkin kita baru menjelaskan dua kategori dulu yang menerima zakat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kategori yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.